Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, mencoba kita telusuri amal soleh versi Al-Quran. Amal soleh, kalau kita lihat bahwa amal soleh merupakan sendi daripada keimanan. Iman sebagai akidah, keyakinan dalam hati, maka bukti daripada keimanan itu adalah amal soleh. Amal soleh yang benar juga merupakan saksi atas bersihnya tauhid. Kalau kita beramal soleh sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, artinya tauhidnya benar. Amal soleh juga kalau dilihat, nanti kita lihat ayat-ayatnya, juga merupakan komitmen dengan perintah Allah untuk selalu dilaksanakan dan menjauhi semua larangan-larangan Allah SWT. Dan amal soleh juga merupakan buah dari keimanan. Sering diumpamakan kalau keimanan itu sebagai perumpamaannya sebagai tanahnya, maka amal soleh itu merupakan pohonnya. Tanahnya subur, pohonnya bagus, subur, dan buahnya adalah akhlak. Itu kesatuan itu. Yang kelihatan itu dari pengaruh iman dan pengaruh amal soleh, akhlak. Kalau ada orang yang ibadahnya rajin, akhlaknya nggak baik, berarti ibadahnya formalitas. Kalau ada orang akhlaknya baik tapi imannya nggak beres, bukan mukmin, apalagi ibadahnya nggak beres tapi akhlaknya bagus sekali, itu biasanya disebabkan karena kepentingan-kepentingan sesaat, kepentingan dunia. Seorang dokter yang bukan seorang muslim tapi dia komitmen, waktunya, disiplinnya, apanya, pelayanannya, itu latar belakangnya karena materi. Takut nasabahnya, pasiennya pergi. Tetapi seorang muslim ketika berakhlak baik itu memang dari dalam. Maka ada ungkapan, menurut sebagian orang ini merupakan ungkapan dari Al-Hasan Al-Basri. Beliau berkata, laisal imanu bittahalli, bahwa iman itu bukan dengan hiasan. Hiasannya saja hiasan mulut. Wala bitamanni, juga
iman itu bukan sesuatu yang merupakan harapan-harapan kosong, tetapi al-iman ma waqara fil qulub wa saddaqathul a'mal. Iman adalah apa yang tertancap dalam hati dan dibuktikan dengan amal soleh. Jadi kalau imannya kuat, mesti amal solehnya kokoh. Kalau ada orang pergi ke masjid, iman berat pergi ke masjid itu, sehingga disebutkan oleh Rasulullah SAW, idza ra'aitum may yartadu ilal masjid fashhaduhu bil iman. Kalau Anda melihat ada orang pergi ke masjid, persaksikan bahwa dia itu adalah mukmin. Bukti. Sehingga yang bisa meramaikan masjid itu ya hanya orang mukmin. Ya. Innama ya'muru masjidallah man amana billah. Itu orang mukmin yang bisa meramaikan masjid. Berikutnya, nah, dalam Islam kedudukan amal soleh ini memang tidak terpisahkan dari iman, sehingga posisinya tinggi sekali. Bahkan firman Allah, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibati wa'malu sholihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah yang thayyib-thayyib, yang halal-halal, wa'malu sholihah, dan beramal solehlah. Diperintah, inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku maha mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan, kamu kerjakan. Ini yang pertama, bahwa amal soleh merupakan perintah kepada para rasul. Ya, pada bulan yang lalu saya sudah menyampaikan ayat ini, tapi tinjauannya lain. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Dari sisi urutan, wahai para rasul, makanlah yang thayyib-thayyib dan beramal solehlah. Artinya perintah untuk makan halal lebih didahulukan daripada amal soleh. Mengapa? Kalau makannya nggak halal, amal solehnya mesti susah. Kalau ada dalam diri kita kemalasan dalam beribadah, malas zikir, senangnya membuka video di HP dan seterusnya, senangnya baca berita melulu, maka perlu ditanya, ada apakah tentang keimanan saya? Adakah sesuatu yang syubhat masuk ke dalam diri saya? Kalau kita kurang semangat beribadah, kurang semangat ngaji, karena perintahnya ini, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah yang thayyib-thayyib, makanlah yang halal-halal, wa'malu sholihah, dan beramal solehnya. Makan halal dulu, maka berikutnya amalnya akan soleh. Maka sangat diperhatikan ini kaitan dengan makan halal. Sejak dulu para ulama sangat berhati-hati terhadap makanan itu. Ini yang pertama, bahwa amal soleh di dalam Islam memiliki kedudukan. Ya. Yang kedua,
Amal soleh adalah al-ghaya min khalqis samawati wal ard. Tujuan utama diciptakannya langit dan bumi itu adalah untuk beramal soleh. Dalam Al-Quran disebutkan wa huwallazi khalaqas samawati wal arda. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam masa 6 hari. Masa 6 hari, masa 6 hari Allah. Ya. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasana. Satu hari menurut perhitungan manusia 1000 tahun. Sama nanti di akhirat itu fi yaumin kana miqdaruhu alfasana. 1000 tahun. Wa kana arshuhu 'alal ma', dan arsy Allah ada berada di atas air. Untuk apa diciptakannya langit dan bumi? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu sekalian siapa yang paling baik amalnya, amal solehnya yang paling baik. Itu diciptakannya langit dan bumi untuk itu. Jadi kalau kita mendapatkan buah-buahan, mendapatkan makanan, bagi orang-orang yang beriman senantiasa kembalinya kepada bagaimana untuk mensyukurinya, apa yang harus dilakukannya, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Siapa yang paling baik amal solehnya? Nah, sekarang definisinya, nanti lihat amal soleh itu apa? Apa nanti perbedaannya dengan ibadah? Huwa kullu ma yuhibbuhullah ta'ala. Amal soleh segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal aqwal, dari ucapan, bisa dalam bentuk ucapan yang dicintai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah. Wal a'mal al-zahira, dan perbuatan-perbuatan lahir yang kelihatan. Salat kelihatan takbirnya, kelihatan rukuknya, al-amal al-zahira. Tetapi kekhusyuannya tidak kelihatan. Itu al-amal al-batinah. Niat itu amalan, amal soleh. Niat baik itu amal soleh. Maka banyak niat baik saja, banyak niat baik. Ya, dari niat baik itu insya Allah banyak yang akan direalisasikan dalam kehidupan. Nah, jadi semua ucapan, semua perbuatan yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah, itu namanya amal soleh. Seperti salat, puasa, zikir, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan amalan-amalan soleh lainnya. Ini segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, baik perbuatan lahir ataupun perbuatan yang batin, yang tidak kelihatan. Lain daripada itu, amal soleh juga bukan harus dengan melakukan perbuatan, tapi menjauhi perbuatan yang dilarang juga amal soleh. Ucapan-ucapan yang tidak boleh diucapkan, ucapan kasar, dusta, meninggalkannya itu juga amal soleh.
i'tiqadat, keyakinan-keyakinan, tentunya yang nggak kelihatan itu, yang bertentangan dengan akidah Islamiyah yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu menjauhinya amal soleh. Jadi amal soleh bukan melakukannya saja yang diridhoi oleh Allah, tapi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah kita jauhi, itu juga amal soleh. Syirik, menjauhi syirik itu ibadah, amal soleh. Nifak, kemunafikan, itu nggak kelihatan, ada di hati. Ya, yang kelihatan as-sariqah, curi, mencuri, mengambil uang negara, korupsi, syurbul khamr, minum minuman keras, dan semua amalan-amalan yang merusak, itu menjauhinya adalah ibadah. Sehingga amal soleh itu adalah semua amalan yang diridhoi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Cirinya dicintai, diperintah. Dalam ini surat Al-Kahfi, ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu disebutkan bahwa memang amal soleh itu harus, ya, pertama sesuai dengan syarak, yang kedua yang dicari adalah keridhaan Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syirik. Sehingga kalau disebut dengan amal soleh itu, ya cirinya adalah sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam, juga harus karena mencari ridha Allah. Nah, definisi seperti ini amal soleh sama dengan definisi ibadah secara umum. Sehingga kata-kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu merupakan, ya, ibadah itu, ya, amal soleh, segala sesuatu yang diri Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana perhatian Al-Quran terhadap amal soleh ini? Kita lihat beberapa ayat. Pertama dari surat Ar-Ra'd ayat 29. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, melakukan amalan-amalan soleh, tuba lahum, bahagialah bagi mereka, wa husnu wa'ab, dan bagi mereka adalah tempat kembali yang baik. Ini perhatian Al-Quran. Jadi amal soleh akan membuat bahagia dan akan mendapatkan tempat kembali yang baik. Kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat 30, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang mukmin, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, ditegaskan, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, sesungguhnya kami tidak pernah akan menyia-nyiakan balasan orang yang melakukan perbuatan baik. Man ahsana amalan artinya orang yang amalnya berkualitas.
Firman Allah dalam surat Al-Kahfi 107 tadi, innalladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzulah, maka bagi mereka adalah surga firdaus sebagai tempat tinggalnya. Surga firdaus, beriman dan beramal soleh. Dalam surah An-Nahl, kaitan dengan amal soleh ini, man amila solihan, barang siapa yang beramal soleh, min zakarin, baik itu dari laki-laki, au unsa, atau dari perempuan, wa huwa mu'min, syaratnya dia mukmin, laki-laki mukmin atau perempuan mukminah, falanuhyiyannahu, maka akan berikan kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang penuh sejahtera, yang baik, bahagia. Hayatan thayyibah ini maknanya kehidupan yang nyaman, yang thayyib, yang enak, yang menyenangkan di dunia dan di akhirat. Hayatan thayyibah. Bukan sekedar itu, selain diberi kehidupan yang thayyib, yang baik, walanajziyannahum, akan kami beri balasan, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sebaik-baik apa yang mereka lakukan. Jadi balasannya yang terbaik. Memang dalam Al-Quran kalau balasan selalu lebih baik, kalau balasan kebaikan dalam Al-Quran itu. Kalau balasan keburukan selalu seimbang bahasanya. Kalau ahsanu bil husna, husna itu isim taftil daripada ahsan. Jadi kalau orang beramal soleh, berbuat baik, diberikan balasannya yang lebih baik. Itu dari rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada umat ini. Itu dalam surat An-Nahl ayat 97, kaitannya dengan bahwa orang yang beramal soleh tapi syaratnya mukmin, karena kalau tidak mukmin tidak diberi balasan. Ya, siapa yang memberi balasan? Ya, yang memiliki surga dan neraka hanya Allah. Jadi kalau orang yang menyembahnya harta, ya silakan nanti carinya kepada harta balasannya. Kalau yang disembah itu umpamanya adalah pohon, ya nanti cari di pohon lah. Ya, kalau kita menyembah Allah tentunya akan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cuma Al-Quran yang tegas bahwa Allah menurunkan Al-Quran, Allah menciptakan manusia, Allah tidak pernah akan melalaikan amalan-amalan soleh. Itu cuma Al-Quran dengan tegas. Yang menciptakan langit dan bumi juga tegas Al-Quran. Ya. Tuhan yang lain enggak tegas, menciptakan langit dan bumi, menurunkan ayat-ayat. Dalam surat Maryam ayat 76 disebutkan, wa yuridullahu alladzina ihtadaw hudan, dan wa yazidullahu alladzina ihtadaw hudan, wa yazidullah, dan Allah akan menambah kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nambah apa? Nambah petunjuknya. Jadi kalau sudah mendapatkan petunjuk, karena petunjuk dari Allah ini taufik, pertolongan Allah. Jadi kalau orang yang sudah mendapatkan petunjuk dan terus dia beramal soleh, akan ditambahkan terus petunjuknya, maka semakin hari semakin dekat dengan Allah. Maka kalau kita semakin hari kok kelihatannya semakin gersang hatinya, maka perlu tanya pada diri kita,
Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairum maradda. Al baqiyatus sholihat. Ini banyak maknanya. Bisa adalah amalan-amalan soleh yang tersisa sampai kiamat, yang akan kita temui di akhirat. Khairun 'inda rabbik, lebih baik. Lebih baik apanya? Di sisi Allah, thawaban, balasannya, wa khairum maradda, dan lebih baik tempat kembalinya. Beramal soleh akan terus ditambah hidayahnya, dan amalan soleh adalah sesuatu balasan yang diberikan oleh Allah pasti lebih baik, dan akan diberikan ya tempat kembali dan balasan yang lebih baik, selalu lebih baik. Dalam surat Al-Ankabut ayat 7 juga amal soleh ini menyebabkan dihapuskannya kesalahan, dosa. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, lanukaffiranna anhum sayyi'atihim, pasti akan kami hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Jadi ketika beramal soleh, secara otomatis ya, yang salah-salah dihapus, dosa-dosa dihapus, itu otomatis. Kalau kita sholat, puasa, zikir, otomatis ya akan dihapuskan kesalahannya itu. Kita wudhu, ketika wudhu itu amal soleh, maka secara otomatis kesalahan-kesalahan itu terhapus. Tapi yang terhapus otomatis adalah dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa-dosa besar, dosa yang berkaitan dengan hak manusia, tidak terhapus. Kalau kita punya utang pada seseorang, kita beramal soleh terus, tidak terhapus utang itu. Mencuri uang rakyat tidak bisa terhapus hanya dengan haji, dengan umroh, dengan tidak bisa terhapus kalau berkaitan dengan hak manusia. Jadi otomatis ya. Maka banyak hadis-hadis yang menyebutkan bahwa kalau kita beramal soleh, maka pasti amalan-amalan yang salah itu terhapus. Bukan itu saja, selain dihapus kesalahannya, walanadziyannahum ahsanalladzi kanu ya'malun, dan pasti kami akan memberi balasan kepada mereka dengan sesuatu yang lebih baik dari apa-apa yang mereka lakukan, selalu yang lebih baik. Ini kasih sayang, jadi rahmat Allah yang diturunkan melalui Nabi, diturunkan melalui Al-Quran, karena Nabi itu rahmat. Nabi itu hakikatnya rahmat, Al-Quran itu hakikatnya rahmat. Maka semakin kita banyak meneladani Rasulullah SAW, itu semakin banyak rahmat yang akan tercurahkan kepada kita. Semakin banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita amalkan, bukan sekedar baca saja tapi juga diamalkan, ditadaburi, maka semakin banyak rahmat yang akan kita rasakan di dunia dan di akhirat. Ini amal soleh. Jadi perhatiannya terhadap amal soleh Al-Quran ini luar biasa, menuntut kita ini selalu beramal soleh. Ini yang ayat yang sering kaitannya bagi orang-orang yang pengen mendapatkan kemenangan di dunia. Allah berjanji, wa'adallahu alladzina amanu.
Allah berjanji kepada orang-orang beriman, minkum, di antara kamu sekalian. Tidak semua. Jadi tidak semua orang yang beriman diberi janji. Alasannya apa? Karena ada iman seseorang itu tidak dibuktikan dengan amal soleh. Ada iman ya cuma iman lahir, sedangkan dalam batinnya ada yang nifak. Maka minkum wa amilus solihat. Jadi Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dan beramal soleh, karena tidak semua orang yang beriman itu kemudian dia beramal soleh. Maka janjinya hanya kepada orang mukmin di antara kamu sekalian yang beriman, yang beramal soleh. Apa janjinya? Dalam surat An-Nur ayat 55 3. Kalau diikuti ini saja sebenarnya umat ini, tapi ngikuti, benar-benar ngikuti, nggak usah menjelekkan orang, nggak usah ngapa, beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Pertama, la yastakhlifannahum fil ardi, akan diberi kekuasaan di atas bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah memberikan kekuasaan pada orang-orang sebelum mereka. Satu, beriman dan beramal soleh. Sudah pernah diterangkan, yang maksud amal soleh itu semua amalan baik yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Dan itu ada kaitannya amalan-amalan yang berupa ibadah mahdhah, ada yang bukan ibadah mahdhah. Amalan soleh yang berkaitan dengan mengikuti aturan hukum alam. Jadi ada ayat-ayat tasyri'iyah, ada ayat-ayat kauniyah, ayat qauliyah, ayat kauniyah. Seperti masalah bisnis itu, selain mengikuti ajaran-ajaran ayat-ayat tasyri'iyah, juga sistem di dalam hukum alam harus diikuti. Kalau bisnis sendiri yang tidak menggunakan jaringan mesti kalah. Kalau bisnisnya menggunakan jaringan akan lebih kuat. Nah, itu hukum alam. Kalau hukum syariahnya ya suruh bersatu padu, tidak berpecah belah. Ini amanu wa amilus solihat akan diberi kemenangan. Dalam bidang pendidikan diberi kemenangan, dalam bidang ekonomi diberi kemenangan, selama iman dan amal soleh. Dan amal solehnya mengikuti syariat dan mengikuti hukum alam. Kalau hukum alam itu kan manjada wajada, itu hukum alam itu ya. Kalau orang berdagang kemudian dia profesional, itu hukum alam profesional. Selain juga diperintahkan oleh syariat ya. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqina. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang apabila dia melakukan perbuatan, dia lakukannya dengan kualitas tinggi. Itu profesional. Itqan itu profesional. Satu, diberi kemenangan di atas dunia, di bumi. Yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahu. Allah akan mengokohkan agamanya yang diridhoinya untuk mereka. Mengokohkan, dikokohkan. Artinya agamanya tidak dihina orang, tidak dinyinyirin, kokoh. Itu syaratnya kitanya beriman dan beramal soleh. Apa yang gak amal soleh kalau kaitan dengan itu, Bapak Ibu lebih ngerti. Kalau kita berpecah itu kan tidak sesuai dengan amal soleh.
Sholat disuruhnya berjamaah, berdakwah disuruhnya dakwah kolektif, bukan dakwah sendiri-sendiri. Ya, banyak hal yang kita boleh jadi amal solehnya tidak puncak, maka Allah memberikannya itu kepada sebagian dari kamu sekalian, karena Allah mengetahui ini imannya sungguh-sungguh, kemudian amal solehnya sungguh-sungguh. Istilahnya amal soleh itu jangan salah faham cuma sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah saja, tapi harus sesuai dengan hukum alam. Kalau ada ya menara masjid kemudian tidak dipasang anti petir, penangkal petir, kemudian ada gedung tinggi tempat maksiat umpamanya pakai penangkal petir, yang disambar petir kira-kira yang mana? Yang menara masjid kan? Itu artinya tidak beramal soleh sesuai dengan hukum alam. Nah, dalam perjuangan juga, dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial, itu perlu amal soleh. Maka luas sebenarnya amal soleh ini. Yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan akan kami gantikan rasa takutnya dengan rasa tenang, nyaman, enak, tentram. Jadi kalau suatu umat punya rasa khawatir, rasa takut tentang masa depan, tentang ekonominya, tentang pendidikannya, tentang hal-hal lainnya, kalau berasa takut, nanti Allah gantikan dengan rasa tenang kalau beriman dan beramal soleh. Bapak-bapak, ibu bisa menjabarkan secara detail ya mengapa ya kalau di Timur Tengah itu banyak negara-negara yang berpecah belah begitu. Ya, ini diantaranya amal solehnya dan keimanannya itu perlu diuji. Kalau syarat di sini ada 4 dalam ayat ini untuk menggapai tadi yang 3. Pertama iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, senantiasa menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Dia beraktivitas bisnis hanya mencari ridha Allah. Dia berpolitik mencari ridha Allah. Dia aktif dalam bidang seni mencari ridha Allah. Itu ya'budunani. Kalau tidak, berarti tidak ya'budunani. Hanya Allah yang disembah. Kemudian la yusyrikuna bi syai'an, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, menyekutukan Allah. Kalau niatnya dalam bisnis cuma mencari keuntungan sebesar-besarnya, tidak mencari ridha Allah, berbeda. Orang berpolitik carinya kekuasaan saja, itu tidak sesuai dengan syariat Allah. Nah, di sini berarti ada kesyirikan dalam niat. Ya, niatnya tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, hanya untuk Allah saja. La yusyrikuna bi syai'a. Nah, itu contoh perhatian Al-Quran terhadap amal soleh dan bagaimana pengaruhnya amal soleh itu sehingga kekuasaan di dunia saja syaratnya iman dan amal soleh. Juga akan diberi kemenangan di akhirat. Ini surat Ghafir ayat 51. Inna lanansuru
pasti akan menolong. Rusulana, rasul-rasul kami pasti akan kami tolong. Walladzina amanu, juga orang-orang yang beriman. Jadi rasul, orang-orang yang beriman akan diberi pertolongan oleh Allah. Fil hayati dunia, dalam kehidupan di dunia akan ditolong Allah. Tapi rusulana walladzina amanu wa yauma yaqumul ashhad, dan pada hari kesaksian ditegakkan, yaitu hari kiamat, hari akhirat, diberi kemenangan di dunia dan diberi kemenangan di akhirat. Itu kalau beriman dan beramal soleh. Sehingga kalau kita lihat Al-Quran ini berkata dengan amal soleh itu, nanti pengaruh-pengaruhnya A, B, C, D sudah disebutkan. Diberikan kemenangan di dunia dan di akhirat, diberikan kehidupan yang nyaman, tapi syaratnya amal soleh. Nah, amal solehnya itu bukan sekedar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi harus sesuai dengan hukum yang tidak tertulis yang diturunkan oleh Allah, hukum alam. Nah, itu saja barangkali yang bisa sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan pada bulan berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.